Banyak anggapan susu hanya diperuntukkan untuk anak-anak saja. Namun faktanya, manfaat kebaikan susu diperlukan pada setiap fase kehidupan. Susu itu tetap bisa memenuhi kebutuhan protein kita, karena setelah melewati 1000 hari pertama kehidupan, kita tetap membutuhkan protein dan asam amino esensial tadi gitu untuk menjaga imunitas tubuh kita, pembentukan sel baru. Dan kemudian susu itu juga mengandung kalsium, yang tadi ya, kalsium, fosfor, magnesium, dan vitamin D yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, menjaga tulang dan gigi kita nih, komposisinya supaya tetap baik. Untuk kita yang dewasa, susu itu juga bermanfaat untuk menjaga kepadatan tulang kita, gigi, dan juga memenuhi kebutuhan energi kita, dan juga menjaga imunitas tubuh. Nah, pada masa lansia juga sama ya, karena kebutuhan kalsium untuk kepadatan tulang, kebutuhan vitamin D juga tetap dibutuhkan, dan juga untuk lansia-lansia yang misalnya sudah susah nih untuk mengunyah atau untuk makan makanan padat juga bisa dipenuhi kebutuhan nutrisinya dari susu. Dan anakku juga selama ini masih tetap minum susu. Itu terlihat sekali perkembangannya, baik dari perkembangan tubuhnya gitu. Susu itu kan fungsinya itu sangat bermanfaat sekali. Terutama dia untuk daya tahan tubuhnya dia, untuk perkembangan otot dia, untuk penyeimbang hormonnya si anak tersebut gitu. Jangan kan untuk remaja, saya pun yang udah istilahnya udah dewasa itu tetap konsumsi susu. Ya untuk pemenuhan asupan gizi aja gitu ya. Ibu saya juga sampai sekarang masih minum susu gitu. Belum lama ini saya cek, ibu tulangnya ini kepadatan tulangnya masih bagus ya katanya. Cuma memang dia radang sendi aja pengapuran itu. Tetapi kalau kepadatan tulangnya dia bagus sekali si ibu saya itu. Sampai masih minum sampai sekarang, dia 79 tahun masih minum. Dibandingin ibu saya tuh masih satu angka di bawah ibu saya kepadatan tulangnya seperti. Tak hanya itu, formula yang ada di dalam susu memiliki kandungan nutrisi lengkap yang sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan pencegahan stunting pada si kecil. Karena pemenuhan nutrisi yang tepat pada masa pertumbuhan ini sangat penting untuk kualitas kehidupan, kemudian kualitas kesehatan, intelektualitas, dan produktivitas di masa mendatang. Kekurangan zat gizi pada 1000 hari pertama ini bersifatnya irreversibel, mungkin bisa dikoreksi tapi tidak menjadi optimal lagi pertumbuhannya. Nah, anak yang pernah mengalami stunting di fase kehidupan selanjutnya beresiko mengalami berbagai penyakit metabolik seperti penyakit jantung atau kardiovaskular, kemudian penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit degeneratif yang lainnya. Maka dari itu, parents perlu memastikan kecukupan asupan protein hewani sebagai langkah pencegahan stunting pada si kecil. Dari beberapa sumber protein hewani yang ada, DietScore menempatkan susu sapi sebagai sumber protein hewani terbaik. Nah, jadi kalau bicara tentang protein ya, ada 2 jenis nih bahan makanan sumbernya, yaitu nabati dan hewani. Nah, kalau protein hewani ini memiliki kandungan asam amino yang lengkap. Terdapat 20 jenis asam amino dan 9 diantaranya itu adalah asam amino esensial. Maksudnya asam amino esensial ini adalah suatu asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Kebutuhannya harus dipenuhi dari bahan makanan sumber. 9 asam amino esensial ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Jadi asam amino esensial ini bisa didapatkan dari bahan makanan sumber protein, terutama yang hewani ya tadi, seperti telur, susu, daging merah, kemudian daging ayam, ikan, dan juga protein-protein hewani lainnya. Jika kita kekurangan asam amino esensial tersebut, maka hormon pertumbuhan kita bisa menurun kadarnya, dan jadi pertumbuhan atau tumbuh kembang anak ini jadi tidak optimal. Dan jika dibiarkan terus dapat menyebabkan stunting. Aku percaya kalau susu itu penting banget untuk pertumbuhan anak ya, apalagi sekarang anak aku umurnya 19 bulan gitu, dan itu masih masuk ke 1000 hari pertumbuhan. Karena dari awal aku sempat ada baca buku bagus banget, 1000 hari pertumbuhan anak itu penting banget untuk dicukupi semua jenis nutrisinya gitu, mulai dari hewani, nabati, karbonnya, lemaknya harus cukup gitu, dan susu salah satu
dari komponen itu. Pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu kan otak itu bertumbuh sangat pesat. Jika tidak didukung dengan nutrisi yang tepat, nah berarti tingkat intelektualitasnya akan lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak lain gitu. Nah itu akan berakibat sampai di fase kehidupan yang selanjutnya. Kebetulan anakku tuh yang remaja itu, dia tuh seneng banget minum susu. Badannya tuh tinggi sekali gitu kan, papanya aja udah lewat sekarang tingginya gitu. Pemenuhan nutrisi yang baik dan aku senengnya yaitu anak aku suka minumnya, jadi kayak aku lega banget gitu karena semua kebaikan susu dia udah keserap gitu. Hariannya sekarang udah rutin, dan ya itu kalau misalnya dia udah mulai bosen minum susu, kita kasih aktivitas apa dulu baru nanti dikasih susunya nanti. Jadi nutrisi itu merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal, sehingga kualitas kehidupan di fase berikutnya, di fase kehidupan berikutnya akan menjadi baik, dan juga tentunya generasi penerus bangsanya juga lebih berkualitas. Itulah segenap kebaikan susu yang berguna di setiap fase kehidupan manusia. Nah, gimana dengan pilihan parents? Apa yang parents lakukan untuk memberikan asupan gizi terbaik untuk anak? Yuk sharing di komen!